Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahada Zarani dari kelas 10 IPA 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 soal ulangan harian fisika materi usaha dan energi. Soal yang saya jelaskan adalah soal nomor 2, 3, dan 4. Jadi inilah soal pertama yang akan saya bahas, yaitu soal nomor 2. Sebuah benda bermassa 2 kg yang sedang bergerak 3 meter per detik mendapat gaya sebesar 4 Newton, sehingga bergerak sejauh 4 meter. Kecepatan akhir benda saat itu sebesar A. 2 meter per detik, B. 3 meter per detik, C. 4 meter per detik, D. 5 meter per detik, atau E. 6 meter per detik. Untuk menyelesaikan soal yang berikut ini, saya akan mencari terlebih dahulu hal-hal yang diketahuinya. Langsung saja saya tulis diketahui. Yang pertama ada massa atau M sebesar 2 kg. Lalu kecepatan awal benda V0 sama dengan 3 meter per sekon. Selanjutnya gaya yang diterima benda sebesar 4 Newton. Jarak benda bergerak sejauh 4 meter. Lalu hal yang ditanya ialah kecepatan akhir benda atau VT. Setelah menentukan hal-hal ini, saya akan langsung menjawab soal ini. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan rumus W atau usaha sama dengan delta EK atau perubahan energi kinetik. Usaha adalah hasil perkalian antara gaya dan jarak. Dengan delta EK berarti energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Energi kinetik dapat dicari dengan rumus setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Gaya 4 Newton dikali jarak 4 meter sama dengan setengah dikali massa 2 kg kali kecepatan akhir belum diketahui kuadrat dikurang setengah kali massa 2 kg kali kecepatan awal 3 meter per sekon angka 2. 4 dikalikan 4 sama dengan 16 sama dengan setengah dikali 2 1 dikali kecepatan akhir pangkat 2 sama dengan kecepatan akhir pangkat 2 dikurang setengah dikali 2 1 dikali 3 pangkat 2 itu 9. Kita pindahkan VP dan 16-nya. Ditambah 9, 25. VT kuadrat adalah 25, berarti VT kecepatan akhir adalah akar dari 25, yaitu 5 meter per detik. Jawabannya yang B. Soal berikutnya akan saya jelaskan adalah soal nomor 3. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per detik kuadrat. Usaha yang diubah
menjadi energi kinetik setelah 2 detik adalah pilihan jawabannya A. 6 Joule, B. 12 Joule, C. 24 Joule, D. 48 Joule, atau E. 72 Joule. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita cari terlebih dahulu hal yang diketahui. Yang pertama ada massa 4 kg. Lalu karena benda mula-mula diam, maka kecepatan awal benda adalah 0 meter per detik. Lalu benda bergerak dengan percepatan A 3 meter per detik kuadrat. Waktu yang ditentukan adalah 2 detik. Berarti T sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Hal yang ditanya adalah usaha yang diubah menjadi energi kinetik. Berarti W. Kita akan selesaikan di sebelahnya. Dijawab. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu Vt atau kecepatan akhir. Vt dapat dicari dengan rumus kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali dengan waktu. Kita masukkan angka-angkanya. V0 sama dengan 0. Percepatannya 3 meter per detik kuadrat. Dikali waktunya 2 detik. Didapat kecepatan akhir sama dengan 6 meter per detik. Lalu yang kedua kita akan mencari usaha. Rumusnya usaha sama dengan delta EK, perubahan energi kinetik. Usaha sama dengan setengah dikali massa dikali perubahan kecepatan kuadrat sama dengan setengah kali massa dikali V akhir, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal kuadrat. Kita masukkan angkanya, setengah dikali massanya 4 kg, lalu kecepatan akhirnya 6 meter per sekon dikurang kecepatan awal 0 meter per sekon kuadrat. Setengah dikali 4, 2 dikali 6 dikurang 0, 6 kuadrat. 2 dikali 6 kuadrat sama dengan 36. 2 dikali 36 adalah 72. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 72 Joule. Jawaban yang benar E. Untuk soal yang berikutnya, saya akan membahas soal nomor 4. Sebuah benda dengan massa 1 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Bila percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, maka besarnya energi kinetik saat ketinggian benda mencapai 20 meter adalah, pilihan jawabannya A. 300 Joule, B. 400 Joule, C. 500 Joule, D. 600 Joule, dan E. 700 Joule. Untuk menyelesaikan soal berikut ini,
Seperti biasa, kita cari terlebih dahulu yang diketahuinya. Diketahui yang pertama ada massa M sama dengan 1 kg. Lalu kecepatan awal V0 sama dengan 40 meter per detik. Percepatan gravitasi G besar 10 meter per detik kuadrat. Lalu ketinggian benda, untuk ketinggian benda ada ketinggian mula-mula. Karena tidak dicantumkan dalam soal, maka kita anggap ketinggian bendanya adalah 0 meter. Berarti benda dilempar dari tanah. Lalu ketinggian benda yang kedua adalah 20 meter. Untuk yang ditanyanya, itu besarnya energi kinetik, berarti EK2. Lalu langsung saja kita jawab di sebelahnya. Saya akan menggunakan rumus kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik 1 atau EM1 sama dengan energi mekanik 2, EM2. Energi mekanik adalah hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Masukkan rumus energi potensial adalah massa dikali kecepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Untuk energi kinetik, setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Ini sama saja. Untuk EK2-nya tidak perlu ditulis rumus seperti ini karena ini adalah yang ingin kita cari, jadi langsung saja EK2. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Massa 1 kg, kecepatan gravitasinya 10, ketinggian mula-mula 0, ditambah setengah dikali massanya 1, lalu kecepatan awal dikuadratkan. Kecepatan awalnya adalah 40 dikuadratkan sama dengan massanya 1, kecepatan gravitasinya 10, lalu ketinggian kedua KH2-nya adalah 20 meter. Kita langsung saja hitung. 1 dikali 10, 10. 10 dikali 0, 0. Ditambah setengah dikali 1, setengah. Dikali 40 pangkat 2 berarti 1600. Sama dengan 1 dikali 10, 10. 10 dikali 20 berarti 200. Setengah dikali 1600, 800, sama dengan 200 ditambah energi kinetik 2. Kita pindah ruas ini dengan 800. Energi kinetik 2 sama dengan 800 dikurang 200. Berarti hasilnya 600 joule. Besar energi kinetik saat ketinggian benda mencapai 20 meter adalah 600 joule. Jawaban yang benar D. Baik, jadi itu tadi adalah penjelasan saya untuk soal ulangan harian fisika nomor 2, 3, dan 4. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.